bicara tentang istisqa atau minta hujan. Buku ini ditulis karena dua sebab. Sebab yang pertama, ada sebagian ikhwan minta buku tentang salat istisqa, dan saya lihat dalam file-file yang saya tulis ternyata saya belum pernah menulis tentang salat istisqa. Salat gerhana ada, salat tasbih ada, tapi yang salat istisqa belum. Dan memang saya belum pernah menulis salat istisqa karena belum melakukan salat istisqa, karena di Solo rata-rata air masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua kenapa buku ini ditulis, karena banyaknya informasi dari tempat-tempat sekitar kita di Sragen maupun di Weru dan sebagainya yang katanya kekeringan air sehingga susah untuk mencari air. Sampai seperti itu saudara-saudara kita. Nah, maka kita harus merasakan apa yang mereka rasakan, meskipun di Solo ini kita masih mendapatkan air yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaklah kesusahan saudara kita anggap sebagai kesusahan kita. 20 haditsan, 20 hadis bil istisqa, untuk minta hujan sanata qahti, pada tahun kekeringan tahun 1445 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya, dan adabnya menulis Bismillah. Kalau ditambahkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Bismi ini tidak pakai alif. Tetapi ketika tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, maka Bismi pakai alif. Ini adabnya menulis Bismillahirrahmanirrahim menurut para ulama kita rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama, al-istisqa, minta hujan itu syar'un qadim, adalah syariat yang sudah lama. Jadi salat istisqa itu tidak hanya di masa Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi-Nabi terdahulu sudah ada. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam keluar untuk istisqa. Ternyata dia melihat seekor semut yang sedang berbaring mengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa. Ini karena Nabi Sulaiman paham bahasa semut, Pak, bahasa binatang. Nah, si semut ini mengatakan, Allahumma ya Allah, inna khalqun min khalqik, kami ini juga makhlukmu. Laisa bina ghinan an suqyat, kami sangat butuh kepada minuman yang engkau turunkan kepada kami. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, pulang-pulang, enggak jadi kita istisqa, karena kalian pasti akan diberi hujan oleh Allah dengan sebab doa makhluk selain kita. Jadi Nabi Sulaiman yakin ini sudah pasti turun hujan, karena semut ini tidak punya dosa, Pak. Nah, kalau doa pasti apa? Mustajab. Sementara kita manusia punya dosa-dosa, sehingga kalau kita doa kadang-kadang tidak langsung mustajab atau seringnya tidak langsung mustajab. Kemudian yang kedua, qasru khutbatil istisqa, memendekkan khutbah istisqa. Jadi salat istisqa akan dimulai dengan khutbah. Nah, khutbahnya itu tidak seperti khutbah Idul Fitri maupun yang lain-lain. Khutbahnya cuma ringkas. Rasulullah SAW khutbahnya pendek sampai disebutkan oleh Ibn Abbas, lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Beliau khutbahnya tidak seperti khutbah kalian yang panjang itu. Jadi sangat ringkas. Nah, ringkasnya, pendeknya seberapa? Ternyata kita temukan pada bab berikutnya, kaifiyatu salatil istisqa fil musalla. Cara salat istisqa di lapangan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang mengadukan kepada Nabi tentang keringnya hujan, maka Nabi menyuruh supaya mimbar dikeluarkan ke lapangan. Setelah itu Rasulullah menjanjikan para manusia untuk keluar ke lapangan. Akhirnya beliau keluar pada waktu duha, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Lalu apa yang beliau mulai? Beliau bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi khutbahnya dimulai seperti biasa, tahmid, kemudian takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berceramah. Nih lihat ceramahnya, cuma 3 kalimat nih, Pak. Kalimat pertama, innakum syakautum jadba diyarikum. Sungguh kalian mengadukan tentang keringnya rumah-rumah atau kampung kalian. Ini kalimat yang pertama dalam khutbah Nabi. Kalimat yang kedua, wa qad amarakumullahu an tad'u. Allah suruh kalian untuk berdoa kepadanya. Kalimat yang ketiga, wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Allah menjanjikan akan dikabulkan doa kalian. Jadi cuma 3 kalimat khutbahnya itu, sehingga sangat ringkas. Saya ulangi lagi,
kalian mengadukan, Allah memerintahkan berdoa, Allah menjanjikan untuk dikabulkan doa. Setelah itu kemudian beliau mulai berdoa istisqa. Nah, sebagaimana kita ketahui, adabnya doa itu tidak langsung minta, tapi muji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau memuji Allah dengan membaca awal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi enggak dilanjutkan, Pak, ya. Cuma 3 ayat pertama. Kemudian ditambahlah tahlil la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allah itu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Allahumma antallah la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Engkau itu maha kaya sementara kami semuanya fakir padamu. Nah, ini sudah 2 baris, ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian 1 baris berikutnya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya anzil alainal ghaith, turunkan kepada kami hujan, waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hin, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu menjadi kekuatan untuk kami dan sampai pada waktu yang tertentu. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Jadi doanya istisqa beda dengan doa biasa, Pak. Kalau doa biasa kan begini, setinggi dada. Doa istisqa ditinggikan sampai punggung dari telapak tangan ini menghadap ke langit, saking tingginya. Kalau kita doa biasa kan yang menghadap ke langit kan bagian dalamnya. Nah, ini saking tingginya sampai terbalik. Kemudian Nabi membalikkan punggungnya ke arah para manusia, alias beliau menghadap ke arah kiblat. Maka doa di atas mimbar tapi menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau memindah selendangnya, yang kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Beliau masih mengangkat tangannya, masih berdoa. Setelah itu turun, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, jadi urutannya adalah keluar ke lapangan, naik mimbar khutbah pendek, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat. Urutan ini boleh dibalik. Boleh juga sholat dulu, setelah sholat kemudian baru naik mimbar doa. Terserah dipilih yang mana, semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khutbah dulu baru kemudian sholat, maka ini seperti khutbah Jumat. Kalau sholat dulu baru kemudian khutbah, maka ini seperti sholat Idul Fitri. Dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Abu Dawud. Kemudian bab berikutnya, jahrul qiraah, mengeraskan bacaan fi sholatil istisqa, dalam salat istisqa. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fihi ma, mengeraskan bacaan Qur'annya. Dan kalau kita perhatikan salat-salat yang terkumpul banyak orang, meskipun dilakukan di waktu pagi atau siang, itu tetap dijaharkan suaranya. Salat Id jahar suaranya, salat Jumat jahar suaranya, salat gerhana jahar suaranya. Nah, maka salat istisqa pun juga jahar suaranya meskipun siang hari. At-tafa'ul fi du'a'il istisqa, melakukan tafa'ul pada saat berdoa istisqa, yaitu hawwala ridaahu, Nabi memindah selendangnya, tujuannya liyatahawwal qahtu, supaya kering itu berubah menjadi hujan. Ini namanya tafa'ul. Orang Arab kan biasanya pakai selendang, Pak. Selendang yang ditaruh di atas pundak itu. Nah, maka dipindah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, sekarang orang Indonesia tidak pakai selendang, yang dipindah apanya ini? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dipindah itu cuma selendang, sehingga kalau kamu nggak pakai selendang pada saat sholat istisqa nggak usah pindah apapun. Pendapat yang kedua mengatakan apa yang bisa dipindah dipindah. Misalnya jam tangan, kita pakai tangan kanan, nah, pindah kiri. Atau misalnya peci ini kan bisa diputar, Pak. Nah, pindah berarti kan? Maka pokoknya dipindah. Karena tujuannya adalah ya tahawwal, supaya berpindah juga, berubah juga kondisi kering menjadi hujan. Ini namanya tafa'ul. Jadi tafa'ul itu disunnahkan, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah sebaliknya, tasya'um, merasa sial, itu yang dilarang. Melihat gagak maka mengatakan, wah ini saya kalau lanjut perjalanan pasti nanti musibah karena saya ketemu dengan gagak. Ketemu dengan ular maka mengatakan, wah ini kalau saya nekat melamar nih pasti ditolak ini.
Akhirnya apa? Tidak jadi melamar gara-gara ketemu ular atau ketemu kucing dan sebagainya. Nah, itu yang begitu nggak boleh. Tapi kalau yang sebaliknya mengharapkan kebaikan gini malah diperbolehkan. Itu cara sholat istisqa yang pertama, yaitu sholat kemudian doa atau doa kemudian sholat. Masih ada cara istisqa yang kedua. Ini saya tulis angka 2, maksudnya cara kedua ya. Al-istisqa fi khutbatil jum'ah. Istisqa di dalam khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu sudah ada sholatnya, maka tidak perlu ditambahkan sholat istisqa. Jadi cukup sholat Jumat plus khutbah Jumat seperti biasanya. Terus di akhirnya itu ditambahkan doa istisqa. Lah terus bedanya apa dengan khutbah Jumat biasa? Bedanya kalau khutbah Jumat biasa, imamnya berdoa cuma mengangkat satu jari telunjuknya, kemudian makmumnya mengaminkan. Tapi untuk doa istisqa ini imamnya angkat tinggi-tinggi seperti tadi. Dan ini saya ingat saya sudah pernah kita praktekkan, tapi saya lupa ya apakah di masjid ini atau di tempat yang lain. Yaitu pada saat khutbah Jumat saya sampaikan sunnahnya istisqa pada khutbah Jumat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu untuk istisqa. Nah, dalam kasus ini Rasulullah mengangkat tinggi-tinggi tangannya pada saat khutbah Jumat, lalu berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami, Allahumma aghithna. Diulang-ulang doanya oleh Rasulullah SAW. Maka mengulang-ulang doa itu disunnahkan. Diulang 2 kali, 3 kali, 7 kali, silakan ya, boleh tanpa batas pengulangannya itu tidak ada batasannya berapa kali. Silahkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Diulang berapa kali boleh. Kemudian cara istisqa ketiga, al-istisqa bila salatin wala khutbah. Istisqa tanpa ada salat, tanpa ada khutbah. Nah, maka istisqa ada 3 cara. Cara pertama itu yang paling berat atau paling banyak amalannya, yaitu harus keluar ke lapangan dulu dan sebagainya. Cara yang kedua lebih ringan karena sudah ada salat Jumatnya, tinggal nambahi doanya. Cara yang ketiga paling ringan. Setelah pengajian begini kemudian kita istisqa, bisa. Dalilnya apa? Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya datang dari satu suku, ternyata di sana itu penggembala sudah tidak punya apa-apa, alias kekeringan total, rumput sudah nggak ada, sehingga pejantan itu semuanya sudah pada loyo, maka tolong doakan kepada kami. Nah, Rasulullah faqala, lalu Rasulullah langsung doa, berarti nggak ada khutbahnya, tidak ada salatnya, sehingga langsung saat itu juga berdoa. Karena fa di sini dalam bahasa Arab menunjukkan tertib tanpa jeda, jadi langsung berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ski bahaimak, ya Allah berilah hujan kepada ternak-ternakmu, wa biladaka, dan kepada negaramu, wansur rahmataka, tebarkanlah rahmatmu. Lalu berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an muri'an tayyiban ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira dharrin. Ini agak panjang dan banyak kalimatnya yang baru-baru, tapi intinya minta 3. Minta hujan yang baik karena ada hujan yang merusak. Minta hujan yang segera karena ada hujan yang tidak segera datang. Minta hujan yang bermanfaat karena ada hujan yang bermanfaat. Intinya 3 itu. Kemudian setelah itu Rasulullah turun, fama nazal, lalu Rasulullah turun berarti ini kondisinya sedang berada di tempat yang tinggi. Mungkin di mimbar, mungkin di tempat gundukan, pokoknya beliau turun. Tapi tidak disebutkan salat karena memang ini tidak memakai salat. Kemudian turun hujan dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sebenarnya ada hadis yang lain di sini belum saya tampilkan, yaitu kata kuncinya yabkina. Para perempuan-perempuan datang kepada Nabi dalam keadaan menangis-nangis, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah kekeringan lama ini, enggak turun hujan. Rasulullah kasih sayang kepada umatnya. Melihat ibu-ibu nangis-nangis begitu, beliau merasa kasihan. Akhirnya beliau angkat tangan doa istisqa. Dari 3 cara ini kesamaannya satu, yaitu
caranya berdoa itu angkat tinggi-tinggi. Maka doa menurut Ibn Abbas ada 3 macam. Kalau engkau istighfar, maka begini, astagfirullah, astagfirullah. Kalau engkau minta, maka begini, biasa sampai sedada. Tapi kalau ibtihal, minta dengan sungguh-sungguh yang dahsyat, maka sampai begini. Kemudian bab berikutnya doa ul istisqa, doa istisqa yang lain. Diriwayatkan oleh Sa'ad itu biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi SAW dalam istisqa membaca doa, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan da'ukan tumtiruna minhu radhadan kitkitan sajran ya dzal jalali wal ikram. Ini doanya cukup panjang dan ada kata-kata yang baru untuk kita, tapi ringkasnya adalah 3. 1, minta dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala awan yang tebal yang membawa hujan. Kenapa? Karena ada awan yang tebal tapi membawa siksa. Maka Nabi minta awan tebal yang membawa hujan. Yang kedua, beliau minta macam-macam hujan. Hujan itu ada yang radha dan qitqitan sajlan. Jadi ada yang rintik-rintik, ada yang lebih lebat lagi, ada yang sangat lebat lagi. Kemudian yang ketiga ditutup dengan dzal jalali wal ikram. Dan ini sesuai perintah Nabi dalam hadis yang lain, kalau kita berdoa hendaklah kita menggunakan dzal jalali wal ikram. Rasulullah bersabda, pada disebutkan dalam kitab Sunan, alidhu, sering-seringlah atau lazimilah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya di dalam doa kita disuruh melazimi. Maka ketika berdoa bagus untuk ditutup dengan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian ke-9, raf'ul yadaini fil istisqa, mengangkat kedua tangan pada saat istisqa. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi ketika istisqa beliau mengisyaratkan punggung telapak tangan, ini punggungnya, ke arah langit. Nah, prakteknya seperti yang saya tunjukkan tadi, diangkat tinggi-tinggi sampai punggungnya menghadap ke arah langit. Tapi ini tafsir yang populer. Ada tafsir yang kedua, yaitu caranya berdoa ketika istisqa seperti ini. Kalau doa minta begini, tapi kalau doa tolak bala begini. Kering ini kan bala, maka supaya balanya tertolak gimana? Doanya begini. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau minta begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau istisqa begini, karena kita minta supaya balanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan pilih yang mana, terserah. Kalau menurut saya lebih masuk akal yang pertama tadi, ya. Saking tingginya berdoa, apalagi disebutkan tadi sampai terlihat putih ketiaknya, maka berarti maksudnya seperti itu. Bab 10, fadli raf'il yadain, fadilah mengangkat kedua telapak tangan pada saat berdoa. Inna, sesungguhnya Rabbakum, pemelihara kalian, hayyun, maha malu, karimun, maha dermawan. Malunya gimana? Yastahyi, Allah itu malu, min abdihi, kepada hambanya, idza rafa'a ilaihi yadayhi, kalau dia angkat tangannya kepada Allah, ayyaruddahu sifran. Allah malu kalau tangannya dikembalikan dalam keadaan hampa alias tidak dikabulkan. Makanya mengangkat tangan pada saat doa ini menyebabkan doa lebih mustajab. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang safar lama, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ini maksudnya apa? Ini dia melakukan 3 perkara yang semestinya menyebabkan doanya mustajab. Orang musafir doanya mustajab, orang mengangkat tangan doanya lebih mustajab. Orang mengucapkan ya Rabbi itu adalah nama Allah yang teragung menurut Ibn Abbas dan Abu Darda, sehingga doanya lebih mustajab semestinya. Tapi kata Nabi, orang ini sudah melakukan 3 perkara yang menyebabkan doa mustajab, tapi juga melakukan 3 perkara yang menyebabkan doanya ditolak. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, akhirnya enggak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali ke sini, kalau kita berdoa supaya mustajab, angkatlah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengangkat tangan ada 2 cara. Boleh kita kumpulkan seperti ini, seolah-olah sedang menerima sesuatu yang kecil, HP misalnya ditaruhkan sini. Nah,
Atau kita buka begini seolah-olah sedang menerima sesuatu yang besar, ya, seperti bantal atau guling misalnya. Nah, kita terima dengan begini. Dua cara seperti itu disebut oleh para ulama kita. Kemudian 11 al-istisqa, minta hujan bidu'a is-sholihin al-ahya, dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Ini dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau terjadi paceklik, dia datang kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta tolong Abbas, engkau itu paman Nabi, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hujan. Jadi Sayyidina Umar tidak doa sendiri, tapi dia minta tolong kepada Abbas. Tapi bukan berarti dia tidak berdoa, dia juga berdoa. Jadi minta tolong kepada Abbas untuk didoakan, dia sendiri juga doa. Apa doanya Sayyidina Umar? Allahumma ya Allah, kami dulu minta hujan kepada engkau dengan doa Nabi kami, lalu engkau kabulkan. Sekarang kami minta dengan paman nabimu, kami bertawassul dengan paman nabimu, maka tolong diberikan hujan. Akhirnya diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dalil bolehnya kita tawassul tapi dengan orang yang masih hidup. Makanya dalam babnya tadi apa? As-sholihin al-ahya, orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau tawasul dengan orang-orang yang sudah mati, kita tidak temukan dalilnya, Pak. Dan kalau seandainya tawasul kepada orang mati itu disyariatkan, niscaya para sahabat enggak perlu datang kepada Abbas, cukup datang ke kuburan Nabi. Wahai Rasulullah, dulu engkau masih hidup, engkau minta hujan kepada Allah diturunkan. Sekarang engkau sudah mati, tapi tolong juga tetap masih doakan kita. Tapi ternyata itu enggak dilakukan. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati itu boleh, tapi pendapat yang saya pilih, tawasul kepada orang mati itu tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena dalilnya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kuburan Nabi di depan mereka enggak minta kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak setuju dengan orang-orang yang datang ke kuburan kemudian tawasul sama orang-orang kuburan, enggak cocok sama sekali. Kenapa enggak cocok? Ya tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka masih kaum muslimin, ya, bukan orang-orang kafir, bukan, tapi mereka salah dalam sikap mereka. Bab 12, ad-du'a, berdoa idza ra'a sahaban muqbilan, kalau melihat awan datang. Rasulullah kalau melihat awan datang, itu beliau meninggalkan aktivitasnya, kemudian menghadap kepada awan tadi, lalu berdoa. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sungguh kami berlindung padamu, min syarri ma ursila bih, dari keburukan yang awan ini dikirim dengannya. Jadi Rasulullah kalau melihat awan itu malah ketakutan, Pak. Kalau orang sekarang kan melihat awan, alhamdulillah hujan. Dari mana taunya kalau hujan? Bagaimana kalau datangnya awan justru membawa siksa? Maka beliau karena takut, akhirnya beliau berdoa seperti ini. Kalau ternyata betul-betul hujan, beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, diulang sampai 3 kali. Ya Allah, berilah hujan yang manfaat. Kalau awannya hilang dan tidak terjadi hujan, maka hamidallah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika ada awan, itu doanya 3, Pak. Doa pertama, berlindung dari keburukan apa yang awan itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi hujan, maka Allahumma sayyiban nafi'a 3 kali. Kalau tidak jadi hujan, maka alhamdulillahirabbil alamin. Bab 13, al-khauf, rasa takut inda ru'yatis sahab, ketika melihat awan. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, cuma di sini lebih jelas rasa takutnya Nabi. Aqbala wa adbar, Nabi itu sampai maju mundur, dakhala wa kharaj, sampai keluar masuk rumah, wa taghayyara wajhu, sampai wajahnya itu merah ketakutan. Saking takutnya kalau awan itu datang membawa siksa. Padahal itu Rasulullah, Pak, enggak pernah berbuat maksiat, tapi sangat takut kepada Allah seperti itu. Nah, kita yang suka berbuat maksiat, yang punya maksiat, ini mestinya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu turun hujan, maka Rasulullah kemudian longgar. Maka Aisyah bertanya, maka dijawab oleh Nabi, saya kan tidak tahu
barangkali awan yang datang ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, surat Ahqaf ayat 24. Ketika awan datang ke lembah mereka, maka orang-orang itu kemudian bergembira ria mengatakan ini awan akan membawa hujan. Tapi ternyata bal huwa masta'jaltum bih, bahkan awan inilah yang kamu minta segera untuk diturunkan, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi siksa. Itu yang disebutkan pada surat Al-Ahqaf ayat 24. Nabi khawatir itu akan terulang lagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab 14, ad-du'a idza ra'a mataran, doa ketika melihat hujan. Tadi sudah disebutkan Allahumma sayyiban pakai sin. Tapi kalau riwayat yang lebih sahih pakai shad. Allahumma sayyiban nafi'an. Karena ini riwayatnya Bukhari Muslim. Kalau yang pakai sin tadi Ibnu Majah. Nah, riwayat Ibnu Majah derajatnya rendah. Kalau Bukhari Muslim derajatnya tinggi. Maka lebih baik kita pakai shad saja. Allahumma sayyiban nafi'an. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat yang sin itu adalah tahrif, itu salah hurufnya. Meskipun ya, kalau saya menilai itu tampaknya bukan salah huruf, tapi logat yang berbeda. Karena dalam bahasa Arab, ketika kita membaca Quran, orang-orang Arab itu ada yang membaca ihdinas sirata pakai shad, ada yang ihdinas sirata pakai sin. Nah, bisa jadi sayyiban dengan sayyiban itu mirip. Bisa shad bisa sin sesuai logatnya masing-masing, bisa jadi. Tapi ala kulli hal yang lebih sahih itu yang pakai shad, maka kita baca pakai shad. Hanya saja riwayat Bukhari tidak menyebutkan berapa kali. Kalau riwayat Ibnu Majah menyebutkan doanya diulang 3 kali. Nah, maka kita kompromikan antara riwayat Bukhari dan riwayat Ibnu Majah, sehingga kita pakai sayyiban pakai shad tapi diulang 3 kali doanya. Kemudian at-tamattur, hujan-hujanan fi awwali matar, ketika turun hujan pertama kali. Jadi termasuk sunnah, Pak. Rasulullah itu pernah tertimpa hujan pertama kali datang, maka Rasulullah pun menyingkap bajunya supaya badannya langsung terkena air hujan. Nah, jadi kira-kira begini, Pak. Nah, disingkap. Atau sininya dibuka. Nah, supaya air hujan betul-betul langsung kena badannya. Maka ketika beliau ditanya, beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih, karena dia baru saja datang dari Allah. Jadi ini rahmat Allah, bekas-bekas rahmat Allah, baru saja datang dari Allah, maka kita terima rahmat ini dengan senang. Maka fikihnya hadis ini menurut Imam Bukhari adalah hujan-hujan di awal hujan yang datang. Bukan berarti hujan-hujan setiap hujan, enggak. Itu nanti malah apa? Sakit kita. Jadi mungkin salah paham itu orang yang mengatakan disunahkan udan-udan, enggak benar. Karena saya pernah melihat, Pak, di YouTube itu seorang kiai katanya ya, di Jogja itu kalau hujan itu selalu hujan-hujan. Katanya ini sunnah Nabi. Oh, ngawur, bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah di awal hujan saja, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian 16, at-takbir, bertakbir idza ra'a hariqan, apabila melihat kebakaran. Kenapa bab ini dimasukkan dalam bab istisqa? Karena bisa jadi kebakaran-kebakaran yang terjadi hari-hari ini, baik di Semanggi maupun di tempat-tempat yang lain, ada beberapa tempat, bahkan hari ini katanya ada lagi di Gajahan. Nah, itu mungkin gara-gara panasnya yang dahsyat ini. Air tidak banyak dari yang turun dari langit, kemudian panasnya sangat dahsyat sekali sehingga mudah terbakar. Nah, maka inilah sebabnya hadis ini saya masukkan dalam bab istisqa. Kalau kita melihat kebakaran, apa yang kita lakukan? Ini tolong disampaikan kepada damkar-damkar itu ya. Karena mereka nggak pernah ngaji hadis, Pak. Kalau ngaji hadis maka ada hadis mengatakan idza ra'aitumul hariq, kalau kalian melihat kebakaran fakabbiru, maka takbirlah. Fa inna takbir yudfi'u, karena takbir itu bisa memadamkan kebakaran. Nah, kemarin di Semanggi itu katanya sampai jam 2 baru padam tuh, Pak. Nah, kok enggak padam-padam itu? Nah, mungkin sambil menyodorkan air itu sambil diam saja dia, tidak takbir. Coba sambil menyodorkan air itu ngambil takbir, Allah
Akbar. Mungkin 1 jam beres ya Pak. Airnya berapa persen, takbirnya berapa persen. Lebih kuat apa? Takbirnya berdasarkan hadis ini. Tapi memang saya jujur, ini riwayat Ibnu Sunni, derajatnya dhaif karena ada Ibnu Lahiyah, tetapi kata para ulama walahu syawahid. Hadis ini meskipun dhaif, tapi ada hadis-hadis yang menguatkannya. Apa hadis-hadis yang menguatkannya? Kata Ibnu Taimiyah, secara umum syariat Islam ini kalau kita perhatikan menyuruh kita kalau menghadapi perkara-perkara besar kita untuk takbir. Supaya apa? Supaya ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyembelih korban, merasa kasihan sama korban ini. Wah, kasihan disembelih. Nah, makanya sebelum kita menyembelih disuruh membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Ini menyembelih kecil ini kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada masalah, sembelih aja. Ini perintah Allah. Bahkan Nabi Ibrahim Pak suruh nyembelih anaknya kecil. Kenapa? Ini perintah Allah. Allah lebih besar. Sehingga meskipun anaknya sendiri bismillah sembelih. Nah, maka kalau ada orang merasa kasihan kepada kambing, ini kambing mau disembelih. Nah, ini lebih mantap imannya Nabi Ibrahim berarti. Anaknya aja dikorbankan karena perintah Allah, Allah Maha Besar. Nah, maka dari dalil-dalil yang ada itu menunjukkan bahwa perkara-perkara besar itu hendaklah kita hadapi dengan takbir. Contoh yang lain adalah at-takbir inda amrin kabir. Lebih tepatnya ini at-takbir inda sumut. Inda amrin kabir wa inda as-sumut. Takbir ketika menghadapi perkara besar dan ketika naik. Jabir mengatakan, kunna idza sa'atna, kalau kami ini safar kemudian naik perjalanannya, kabarna, kami takbir. Wa idza nazalna, kalau turun sabbahna, kami tasbih. Ini sunahnya musafir Pak. Panjenengan naik bis, jalannya naik turun. Nah, pas naik ini Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi enggak usah keras-keras, biasa aja. Pas turunnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, wirid yang diajarkan Nabi ketika safar 2 ini. Tapi sebagian orang menambahkan. Kalau grunjal gimana Ustaz? Grunjal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak apa-apa, tapi sebenarnya enggak ada hadisnya. Karena termasuk musibah grunjal itu, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bab 18 at-tahmid qabla doa. Nah, ini mulai nomor 18 dan seterusnya ini bicara tentang adab doa supaya doa kita lebih mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bertahmid. Ada seseorang salat jamaah bersama Nabi. Dia ketika Allahu Akbar kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini memuji Allah Pak. Di dalam doa iftitah ketika dia masuk salat. Maka selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang ngomong tadi ya? Maka orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, saya heran kepada kalimatmu itu. Gara-gara kalimatmu itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mau doa, baca doa ini dulu supaya pintu langit dibuka oleh Allah. Kalau sudah dibuka, maka doa kita mudah naik ke langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jangan sekali-kali mendikte Allah. Banyak orang itu enggak punya adab dalam berdoa. Doa perasaan hatinya harus sekarang. Nah, itu enggak adab sama Allah. Doa itu pasrahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau suruh saya berdoa, saya sudah berdoa. Adapun pengkabulannya terserah panjenengan. Nah, itu hamba yang beradab kayak begitu. Sehingga kalau kita berdoa kemudian tidak langsung dikasih oleh Allah, kemudian perasaan kita itu enggak terima, itu enggak beradab kayak begitu. Siapa yang lebih paham, kamu atau Allah? Kita ini enggak punya paham sama sekali. Yang lebih paham itu Allah. Yang lebih paham apa maslahat itu Allah. Sehingga kalau berdoa jangan sekali-kali hati mengatakan ya ini harus langsung. Nah, itu enggak beradab. Kemudian yang ke-19, at-tamjid qabla doa, mengagungkan Allah sebelum berdoa. Ada seseorang berdoa langsung, maka ditegur oleh Nabi, ini orangnya tergesa-gesa. Lalu beliau mengatakan, kalau seseorang itu berdoa, dimulai dulu dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, selawat kepada Nabi SAW, lalu baru berdoa. Nah, di sini ada tambahan apa? Selawat kepada Nabi SAW. Nah, maka ini pasnya ini saya ganti aja ya. As-salatu ala Nabi, salawat kepada Nabi
sebelum berdoa. Kemudian yang ke-20, doa ul-i'tiraf, doa pengakuan dosa. Ini penting, Pak. Kita ini banyak dosa. Sehingga kalau kita ngaku dosa kepada Allah, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah lebih mustajab. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, doanya Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika berada dalam perut ikan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini namanya doa i'tiraf, mengakui. Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, saya sungguh zalim karena saya keluar dari kampung belum engkau suruhkan. Ini zalim saya. Nah, begitu ngomong begini, langsung dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Maka Nabi bersabda, seseorang muslim yang mendoa dengan doa ini dalam masalah apapun juga, pasti Allah kabulkan. Tapi ingat tadi ya, pengkabulan itu terserah Allah. Jadi pengkabulan itu bukan terserah kita. Dijamin dikabulkan, betul, tapi terserah Allah. Kapan waktunya? Terserah Allah. Bagaimana pengkabulannya? Terserah Allah. Terakhir, doanya As-Siddiqil Akbar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dia juga membaca doa i'tiraf, tapi doanya lain. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Boleh juga dibaca kabira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, inilah 20 hadis tentang istisqa. Maka karena kita sudah mempelajari ilmu tentang istisqa, maka para ulama mengatakan ilmu itu manfaatnya kalau diamalkan, maka mari malam ini langsung kita amalkan. Saya pimpin doa istisqa. Kita menggunakan cara istisqa yang ketiga, tanpa sholat, tanpa khutbah, langsung doa, tapi dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Doanya adalah yang saya tampilkan dalam hadis-hadis tadi, semuanya akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil 'alaina al-ghaith waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma inna khalqan min khalqik laysa bina ghinan 'an suqyak. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dahukan tumtiruna minhu radhadan qittan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asqi bahaimaka wa biladaka wanshur rahmatak. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an muri'an tayyiban ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin na'if nafi'an ghaira dar. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita amalkan satu ilmu yang kita pelajari pada malam ini, dan ilmu tidak akan berguna kecuali kalau kita amalkan. Maka mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah